Shalom, pendalaman Alkitab Clarified. Zakaria 11 disadur dari santapan harian. Akibat menolak digembalakan Tuhan. Akar dosa sebenarnya adalah mau bebas dari Tuhan. Jelas kebebasan seperti itu tidak mungkin terjadi. Manusia berusaha menyingkirkan Tuhan dari hidupnya dan mau menjadi Tuhan atas dirinya. Yang terjadi adalah hidup mereka amburadul dan ujungnya kebinasaan. Zakaria melakukan peragaan nubuat, mengambil alih penggembalaan umat Tuhan dari gembala palsu. Bagian tertentu perikop ini dapat dimengerti sebagai menggambarkan pelayanan Yesus di dunia. Sebagai Yesus datang untuk menggembalakan umat yang berdosa yang sedang dihukum Allah. Dua tongkat yang melambangkan kemurahan dan persatuan umat menjadi ciri khas pelayanan Yesus. Kehadirannya membongkar kepalsuan gembala gadungan, namun umat yang bebal tetap menolak digembalakan. Bahkan penolakan itu berujung kepada pemecatan sang gembala dengan bayaran 30 keping perak. Bandingkan dengan bayaran yang diterima Yudas ketika menjual Yesus. Gambaran berikut tidak dapat dikenakan pada Yesus, yaitu mematahkan dua tongkat lambang penggembalaan Allah. Seakan-akan Yesus menolak meneruskan pelayanan kasih-Nya kepada umat yang tidak tahu diri tersebut, bahkan menyerahkan mereka kepada gembala pandir. Kita pahami bagian ini sebagai konsekuensi logis yang harus alami umat berdosa. Ketika umat Yahudi pada zaman Yesus menolak digembalakannya, mereka harus mengalami deraan yang berkepanjangan dalam sejarah mereka. Namun Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi manusia, walaupun Ia pernah ditolak, bahkan disalibkan hingga mati. Sampai saat ini pun penolakan terus terjadi. Yesus tidak ingin kebinasaan orang berdosa, melainkan pertobatan hingga selamat. Oleh karena itu, kita yang telah menerima karunia Injil tersebut harus tak henti-hentinya juga memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua orang. Zakaria 12 disadur dari santapan harian. Ayat 1-9. Kemurahan hati yang menggantikan murka. Akhir pasal ke-11 menunjukkan Tuhan murka kepada umatnya. Ia tidak lagi peduli jika mereka binasa. Namun dalam nas hari ini, kita belajar bahwa murka Tuhan kemudian diganti oleh kemurahan-Nya. Nas hari ini menunjukkan kebaikan Tuhan. Walaupun Yerusalem telah dikepung, tetapi Tuhan akan membuat semua pengepungannya menjadi pening. Yerusalem seolah seperti bejana yang berisi anggur. Banyak bangsa datang dan minum dari bejana sampai mabuk. Dengan begitu mereka tidak mampu lagi menghancurkan Yerusalem. Yerusalem kemudian diumpamakan seperti batu yang besar. Siapapun yang mencoba mengangkatnya akan luka parah. Kuda-kuda yang menyerang Yerusalem sampai frustasi bahkan menjadi gila. Kaum Yehuda pun akhirnya memuji penduduk Yerusalem karena memiliki kekuatan dari Tuhan. Bahkan kaum Yehuda digambarkan sebagai anglo berapi. Mereka menyamar ke kanan dan ke kiri dan menghabiskan segala bangsa di sekeliling mereka. Akan tetapi Yerusalem akan tetap berdiri tegak. Semua ini menegakkan betapa Tuhan akan membuat Yerusalem tidak terkalahkan. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda. Dengan begitu, keluarga Daud dan penduduk Yerusalem tidak merasa sombong. Selanjutnya Tuhan akan melindungi Yerusalem. Caranya dengan membuat warganya yang paling lemah menjadi sehebat Daud.
keluarga Daud sendiri akan menjadi seperti malaikat Tuhan yang memimpin mereka. Itu menggambarkan betapa hebatnya mereka. Itu seolah-olah ingin menekankan bahwa Yerusalem tidak mungkin kalah. Segala bangsa yang mencoba menyerang Yerusalem akan dipunahkan jika karena ketidaktaatan Tuhan menyatakan murkanya dan mendisiplin kita, maka jangan putus asa. Tuhan adalah Allah yang murkanya cepat berganti menjadi anugerah jika kita mau bertobat. Oleh karena itu marilah bertobat. Doa, mampukan kami untuk melihat kemurahan-Mu jauh melampaui murka-Mu ya Tuhan. Ayat 10-14, pertobatan akbar. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia ini membawa keselamatan bagi manusia yang berdosa. Sejak itu sampai sekarang, Injil terus diberitakan. Sayang, masih banyak orang yang menolak Tuhan Yesus, termasuk bangsa Israel. Apakah misi penyelamatan dari Allah telah gagal? Apakah Israel telah dilupakan? Misi penyelamatan Allah tidak gagal dan Israel tidak dilupakan sekalipun untuk sementara mereka dibuat cemburu oleh Allah dengan diselamatkannya bangsa-bangsa non-Yahudi. Suatu saat nanti ketika bangsa ini terdesak karena tekanan musuh-musuhnya, Allah akan membangkit menyelamatkan Israel. Allah akan mengasihi mereka kembali dan menganugerahkan pertobatan pada umatnya. Mata mereka akan terbuka dan melihat bahwa Yesus yang telah mereka salibkan itu sesungguhnya adalah Mesias yang dijanjikan. Hati mereka akan berbalik dan menyesal karena telah menolak Allah dan menyalibkan Mesias. Inilah pertobatan akbar yang akan terjadi. Israel akan kembali menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Gelombang pertobatan ini akan menjangkau setiap pribadi dari semua golongan, baik pemimpin maupun rakyat biasa, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik besar maupun kecil, semuanya akan mengalami pertobatan. Mereka beribadah kepada Tuhan bukan lagi karena alasan kesamaan identitas, tetapi pertobatan mereka masing-masing disebabkan oleh panggilan dari Allah dan adanya hati yang mau berbalik, menyesali dosa-dosanya, dan menerima Yesus sebagai Mesiasnya. Berita ini kiranya menjadi semangat baru bagi kita dan membuat kita semakin giat dalam mengabarkan Injil. Mungkin misi kita saat ini sedang mandek, tetapi janganlah putus asa. Tetap bekerja di ladangnya Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dan biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sampai akhirnya nanti kita bisa menyaksikan terjadinya pertobatan akbar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.